مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita dapat melaksanakan rangkaian acara pernikahan yang sebelumnya sudah direncanakan. Kenapa kita harus bersyukur? Karena setiap rencana manusia belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Terkadang rencana itu tidak berbanding lurus dengan harapan kita. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita punya rencana sesuai dengan yang kita harapkan. Walaupun ada kelemahannya adalah keluarga atau orang tua dari mempelai wanita ini sedang terganggu kesehatannya, dan tentu kita doakan bersama mudah-mudahan beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berkumpul dengan keluarganya seperti sedia kala. Kemudian selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang hari ini kita mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, mengikuti jejak beliau supaya kita diakui kelak di hari kiamat sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak di hari kemudian. Alhamdulillah hadir juga bersama kami rombongan laki-laki ini adalah Kepala Desa Talungan, ada juga di sini hadir Pak Imam, kemudian ada juga dari tokoh masyarakat juga hadir di sini, dan beberapa rombongan yang lain ada juga dari Pinanggu, dari Sendana, dari berbagai macam penjuru yang berada di Polewali dan Majelis ini, semuanya bergabung menjadi satu di tempat ini. Cuma beliau ini calon lagi, tapi suami dari Astini ini, mempelai wanita laki-laki ini berangkatnya dari Sendana. Kenapa berangkat dari Sendana? Karena keluarganya di Sendana banyak. Jadi bukan di Kabupaten Polewali saja beliau ini punya keluarga, tapi di Sendana di samping keluarganya banyak juga, dulunya juga banyak di sana. Sehingga yang hadir ini sebagian dari keluarganya, sebagian dari muridnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, terima kasih. Pertama saya mohon maaf kepada bapak-bapak ibu-ibu dari keluarga besar mempelai wanita karena kita hadir tidak sesuai dengan perjanjian. Perjanjian kita harus jam 11 ada di sini, tapi kami tadi hadir di sini Imam dan setengah 11. Jadi mohon maaf karena tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi terlalu maju setengah jam. Sehingga alhamdulillah pelaksanaan pernikahan ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar sesuai yang kita harapkan bersama. Tentu saya tidak akan banyak memberikan nasihat karena beliau ini alhamdulillah punya pengalaman sebulan, cukup banyak pengalamannya. Jadi ilmu yang berharga adalah pengalaman dalam kehidupan kita. Jadi orang yang punya pendidikan itu tidak ada artinya kalau tidak punya pengalaman. Sementara beliau ini pengalamannya ada, pendidikannya ada, jadi kedua-duanya dimiliki. Sehingga dengan demikian tidak perlu untuk memperpanjang apa yang akan kita sampaikan kaitannya dengan nasihat pernikahan pada hari ini. Hanya saja karena setiap kegiatan semacam ini selalu ada setiap rangkaian acara pernikahan itu ada nasihat pernikahannya atau perkawinannya, sehingga kita diberi amanah untuk menyampaikan mungkin 1 menit saja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, banyak orang bertanya dari sisi usia, karena usianya tentu jauh berbeda dari mempelai laki-laki dan perempuan. Jadi saya bilang dalam Islam bukan hanya terjadi pada hari ini perbedaan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang jarak usianya jauh berbeda atau perempuannya dengan laki-lakinya. Kalau kita baca sejarah di Nusantara
acara ini. Kira-kira tahun 2008 itu masih ingat ada yang namanya Syekh Puji. Syekh Puji itu usia 12 tahun istrinya, sedang dia sudah mencapai usia 50 tahun lebih. Jadi cukup jauh sekali. Itu sampai menggegerkan Nusantara karena media sosial pada waktu itu belum ada, tapi televisi semua memberitakan itu. Dan itu menjadi sorotan. Tapi ternyata hari ini kebahagiaannya langgeng dan abadi. Jadi satu pernikahan yang disoroti oleh banyak orang, ternyata hari ini melahirkan kebahagiaan yang abadi. Kemudian di Jakarta Barat misalnya, kita dengar di usia 72 tahun menikah dengan orang anak yang usianya seorang wanita yang usianya 18 tahun, 72 tahun, namanya yang subur. Sampai hari ini juga bahagia. Jadi bukan hanya beliau yang terjadi, dan begitu juga dalam sejarah perjalanan Islam kita lihat Rasulullah itu menikah dengan Aisyah di usia Aisyah 7 tahun dan Rasulullah pada waktu itu di usia 50 tahun. Bayangkan perbedaannya itu, 7 tahun usianya Aisyah dan 50 tahun usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah itulah menjadi istri yang paling indah dalam hidupnya, dan dia yang mendampingi Nabi sampai Nabi melepaskan nafasnya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentu kita berharap dalam acara ini saya punya ini beliau ini sesungguhnya guru saya sekaligus, yang karena banyak yang memberikan bantuan dan spirit kepada saya. Tentu kita berharap pernikahan yang hari ini dengan Hastini ini menjadi pernikahan yang abadi, yang langgeng dari hari ini sampai hari akan datang, dari dunia sampai ke akhirat, dari alam dunia sampai ke alam baka. Bisa jadi kehidupan yang lebih baik nanti di akhirat, dan bisa jadi Hastini itu bisa menjadi bidadari ketika nanti bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadikan ini istri sebagai istri yang terakhir, dan jadikan pula suami sebagai suami yang terakhir. Kalau begitu maka dia menjadi penutup hidupnya untuk menemani dalam kehidupannya, dan begitu juga suaminya menjadi suami terakhir dalam mengarahkan kehidupannya sampai pada akhir hayatnya. Saudara, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentu kita berharap dari pernikahan yang sah ini yang sudah dilaksanakan ijab kabul tadi oleh Pak Imam, maka kita berharap keduanya bisa mendapatkan regenerasi keturunan yang saleh dan salehah, kelak akan bisa meneruskan perjuangan orang tuanya, dan tentu itu salah satu hasil daripada yang namanya pernikahan. Jadi saya kira itu penting untuk kita ketahui bersama. Sebagai penutup, hindari, ini sesungguhnya bahasa ini bahasa orang yang baru memulai, hindari pertengkaran di waktu malam karena itu dapat menggagalkan rezeki anak, dan hindari pertengkaran di waktu siang hari karena itu dapat menggagalkan rezeki uang. Jadi pada malam hari tidak boleh bertengkar karena yang hilang adalah rezeki anak, pada malam hari tidak bisa bertengkar karena yang hilang adalah rezeki uang. Jadi artinya kalau pada malam hari sejuk, pada siang hari indah, maka artinya rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai yang diharapkan bersama. Saya kira ini yang menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur seluruh keluarga yang sedang melaksanakan pernikahan pada hari ini, diberikan kekuatan lahir dan batin, dan ayahanda dari beliau Hastini ini segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat berkumpul kembali dan keluarganya seperti sedia kala. Saya kira sebagai penutup dan terakhir, saya ingin menyampaikan pantun. Nabi Muhammad lahir di Mekah dan wafat di Madinah. Sekarang ini